Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Asman dari Biro PBJ Kalimantan Selatan, yang insya Allah 2 kali 45 menit ke depan akan memandu workshop online ini. Yang terhormat Bapak, Ibu peserta kelas reguler workshop online MS Training and Consulting yang berkenan bergabung dalam Zoom meeting pada siang menjelang sore ini. Yang terhormat Pak Muji mungkin telah bergabung atau belum. Ini Direktur Pengembangan Program MSTC. Kemudian yang terhormat juga Pak Muhlis Isnaini selaku pengelola MSTC. Kemudian khusus Pak Suhendra telah hadir, ini yang pada hari ini menjadi narasumber kita. Beliau, saya sampaikan, merupakan auditor madya Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, yang kalau kita lihat di setiap tes online MS, beliau itu menduduki ranking 1 dengan nilai paripurna. Ya kan? Jadi saya sangat senang sekali jadi moderator beliau pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik yang tidak kalah penting dengan topik-topik yang biasa kita bahas pada webinar MS, karena terkait dengan perbuatan hukum yang sering kali kita temui pada PBJ, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan. Nah, pada kesempatan ini, Pak Suhendra nantinya akan membahas hal-hal yang mungkin sering menjadi perdebatan kita di WA Group, Telegram, atau Medsos. Misalnya itu yang apa ya, yang sering terjadi itu, apa sih beda dari direktur sama direksi, perbedaan badan hukum dengan yang non badan hukum, atau kalau misalnya Pokja, siapa sih yang berhak menghadiri pembuktian dokumen kualifikasi, kemudian perubahan akta pendirian, kemudian pinjam bendera dan lain sebagainya, dan lain sebagainya ya. Yang mana sebagaimana yang kita ketahui banyak permasalahan yang terjadi itu karena kurangnya pemahaman terhadap hukum tersebut. Nah, tidak jarang itu kan berlanjut sampai di kontrak, kemudian di pelaksanaan gitu. Nah, nantinya mudah-mudahan hal-hal tersebut akan terjawab. Nah, sebelum acara ini kita mulai, agar acara ini berlangsung dengan tertib dan lancar dan diberi kemudahan pemahaman, selain juga semoga pandemi yang berlangsung sekarang cepat berlalu. Mungkin saat ini ada keluarga atau kerabat kita, ada teman kantor kita yang sedang terbaring sakit atau sedang isoman, cepat diberi kesembuhan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Sebelum acara ini kita mulai, saya sampaikan peraturan dari Zoom meeting kita ini. Zoom meeting ini terdiri atas 2 sesi. Sesi pertama 45 menit, itu merupakan penyampaian materi oleh narasumber. Kemudian sesi kedua 45 menit, itu kita lakukan diskusi. Bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun diskusi, bisa menekan fitur raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat box. Nanti akan kami persilahkan sesuai dengan urutannya. Link absen akan dibagikan setelah narasumber menyampaikan materinya dan ditutup 20 menit setelah acara ini berakhir. Kemudian mungkin ada juga yang baru bergabung, itu sertifikat dapat di-download paling cepat itu 2 kali 24 jam dan tidak ada layanan perbaikan sertifikat. Nah, demikian kami sampaikan peraturan Zoom meeting kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat
saya serahkan kepada Pak Suhendra selaku narasumber pada sore ini. Layar dan waktu sepenuhnya saya serahkan ke Pak Suhendra. Silakan. Saya share screen dulu ya. Baik. Share screen dulu, Cak. Oke. Nih, udah kelihatan nggak? Oke, sudah kelihatan, Cak. Makasih, Cak Kasman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memohon maaf untuk tidak menampilkan video karena kondisi jaringan saya tidak stabil, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf tidak menampilkan video. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, rekan-rekan kelas Muji Sentosa Training and Consulting. Alhamdulillah, siang ini masih diberi kesempatan untuk sharing materi bersama rekan-rekan semua. Saya yakin dan percaya bahwa rekan-rekan semua sudah sangat dengan tema kita hari ini, yakni kuasa direksi atau kuasa direktur dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang saya besar-besarnya kepada pihak manajemen Muji Sentosa Training and Consulting, terkhusus kepada guru saya, Pak Muji Sentosa, atau guru kita semua, telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kedua kalinya hadir dalam forum diskusi kita hari ini. Kehadiran saya juga hari ini bukan bermaksud menggurui rekan-rekan semua, hanya sekedar sharing saja. Dan apa yang saya sampaikan juga adalah merupakan pendapat pribadi Bapak Ibu, serta tidak mewakili instansi di mana saya bekerja. Baik, rekan-rekan semua, sesuai tema yakni kuasa direksi atau kuasa direktur yang menjadi objek pembahasan kita hari ini, bahwa fenomena-fenomena banyak terjadi di dunia pengadaan terkait kuasa direksi. Jika dilaksanakan sesuai ketentuan, maka itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi permasalahan sebenarnya dalam prakteknya, sering surat kuasa juga diperkuat dengan bentuk akta notaris. Tidak masalah sebenarnya soal ini, yang menjadi masalah adalah jika ada pemahaman bahwa kuasa direksi melalui surat kuasa notaris itu disamakan kekuatan hukumnya dengan akta pendirian atau anggaran dasar perusahaan. Hal ini tentu saja menjadi celah adanya praktek-praktek pinjam perusahaan yang sudah banyak kejadian menjadi persoalan hukum di kemudian hari. Surat kuasa berbentuk akta notaris, kedudukannya tetap sama seperti surat kuasa biasa. Akta notaris ini tidak kemudian dapat disejarkan dengan akta pendirian atau akta perubahan ataupun anggaran dasar perusahaan. Sekian pengantar dari saya. Next, Cak. Kasman. Baik, ini profil saya Bapak Ibu. Nama saya Suhendra. Saya sehari-hari bekerja di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Ini nomor WA saya, alamat email saya, alamat rumah, media sosial saya, profesi saya sudah dicantumkan tadi, dijelaskan Pak Kasman, itu seorang auditor media. Saya juga pernah menjadi pejabat buat komitmen, pejabat pengadaan, dan sering memberi keterangan ahli, baik di tingkat penyelidikan, bahkan sampai di pengadilan. Next, Pak Kasman. Baik, ini salah satu contoh ya, tangkapan layar berita bahwa perbuatan pinjam bendera melalui kuasa direksi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian adalah merupakan pelanggaran hukum. Di sini kita lihat ya, saya bacakan di mana modus pinjam bendera kembali terkuat dalam pengerjaan proyek revitalisasi atau rehabilitasi Pasar Manggisan, Kecamatan XXX.
Setelah sebelumnya konsultan perencana juga meminjam bendera badan usaha lain untuk mengerjakan perencanaan proyek tersebut. Kini giliran peminjam bendera oleh pelaksana proyek terkuak. Jaksa kemudian menetapkan seorang tersangka dari unsur pelaksana kegiatan atau proyek. Dia adalah ES, seorang yang diberi kuasa direksi oleh Direktur PT DPW yang merupakan perusahaan yang memenangkan lelang pengerjaan fisik Pasar Manggisa. PT itu berkantor di Jakarta Timur, meskipun dimenangkan oleh PT DPW, orang yang mengerjakan proyek di lapangan adalah orang yang berada di luar struktur perusahaan DPW, yakni ES. ES ini mendapatkan kuasa direksi dari sang direktur. Ya, dari berita ini sudah dapat disimpulkan bahwa kuasa direksi itu merupakan bentuk pelanggaran hukum apabila nama si penerima kuasa tidak tercantum dalam akte pendirian. Next. Lanjut Pak Kasman. Nah, kita masuk di pengertian direksi Bapak Ibu. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dari pengertian ini sudah dapat disimpulkan bahwa sejatinya yang berhak mewakili perseroan untuk tindakan hukum adalah direksi. Ini diatur di mana Bapak Ibu? Diatur di Undang-Undang 40 tahun 2017. Next, Pak Kasman. Nah, ini banyak pertanyaan. Apa perbedaan direksi dan direktur? Sini saya jelaskan bahwa direktur dalam bentuk jamak disebut direksi atau dewan direksi. Kadang disebut juga jajaran direksi atau dewan atau jajaran direktur. Direksi merupakan dewan direktur atau board of director yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Apabila direksi orang direktur, salah satunya menjadi direktur atau presiden direktur, dan atau yang lain direktur atau wakil direktur. Nah, ini contoh di akta pendirian atau anggaran dasarnya, susunan direksi. Maaf, kembali lagi Pak Kasman. Oke, ini susunan direksi dari presiden direktur, Tuan XXX, direktur, Tuan XXX, direktur lagi, Tuan XXS, dan direktur satunya lagi. Ini menandakan bahwa itu kumpulan sekelompok direktur. Direktur itu satu, sedangkan direksi adalah direktur yang lebih dari satu orang. Next, Pak Kasman. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa perbedaan badan hukum dan bukan badan hukum? Pertama, nomor satu dari sisi harta kekayaan. Badan hukum itu dari harta kekayaan itu terpisah dengan pendiri atau pemegang sahamnya. Konsekuensinya apa? Berarti pendiri atau pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal atau sahamnya dalam perusahaan. Dan yang kedua, bukan badan hukum, harta kekayaannya itu tidak terpisah dengan harta pendiri. Konsekuensinya ya pendiri ikut bertanggung jawab sampai kepada harta pribadi apabila perusahaan rugi. Nah, yang kedua terkait subjek hukum. Subjek hukumnya untuk badan hukumnya ini perusahaan. Konsekuensinya ya perusahaan punya hak dan kewajiban sendiri, artinya perusahaan yang digugat atau dituntut di muka pengadilan bukan pemegang sahamnya atau bukan pendiri. Sedangkan subjek hukum bukan badan hukum, yaitu pendiri.
Konsekuensinya ya pendiri yang digugat atau dituntut di muka pengadilan apabila perusahaan bermasalah. Next, Pak Kasman. Nah ini syarat sahnya perjanjian. Ada 4, yakni ada sepakat, cakap, hal tertentu, sebab yang halal. Apa itu sepakat Bapak Ibu? Dalam membuat suatu perjanjian, Anda harus mencapai kesepakatan para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kehilafan, paksaan, ataupun penipuan. Sedangkan cakap atau kecapakan para pihak ini istilah yang dimaksud ini berarti wewenang para pihak untuk membuat perjanjian. Di KUH Perdata sendiri menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Nah, kemudian kecakapan yang dimaksud di sini tidak terbatas pada individu Bapak Ibu ya, melainkan juga meliputi wewenang seseorang dalam menandatangani perjanjian. Misalnya, jika Anda melakukan transaksi dengan perusahaan, maka yang berwenang untuk menandatangani perjanjian untuk dan atas nama perusahaan adalah direktur perusahaan tersebut, sesuai dengan anggaran dasarnya. Apabila direktur berhalangan untuk menandatangani perjanjian, maka direktur dapat memberikan kuasa kepada manajer atau salah satu timnya untuk menandatangani perjanjian tersebut. Terus unsur yang ketiga, hal tertentu. Maaf ya, hal tertentu ini terkait dengan objek perjanjian Bapak Ibu. Artinya bahwa suatu perjanjian itu harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Nah, unsur yang keempat, unsur sebab yang halal. Nah, sebab yang halal ini sangat berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Kemudian siapa yang berhak mewakili? Ya, itu masuk di unsur kecakapan. Berbeda dengan unsur sebab yang halal. Misalnya pinjam perusahaan, itu masuk di unsur sebab yang halal. Next, Pak Kasman. Nah, ini fase tahap pembuktian kualifikasi Bapak Ibu. Siapa peserta yang berhak mewakili penyedia pada saat pembuktian kualifikasi? Yang pertama, tentunya direksi yang namanya ada dalam akta pendirian atau perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian perusahaan. Yang kedua, penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian perubahan. Yang ketiga, pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap yang dibuktikan dengan bukti lapor pajak PPh 21 dengan menggunakan form 1721 atau form 1721 A1 dengan memperoleh kuasa dari direksi yang namanya ada dalam akta pendirian atau pihak yang sah menurut akta pendirian. Yang keempat apa? Ada kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik. Yang kelima, pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili KSO. Terus bagaimana misalnya Pokja? Jika melakukan pembuktian kualifikasi, apa yang harus dilihat? Contoh, ini saya copy dari MDP ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama tentunya meminta identitas diri. Yang kedua meminta identitas wakil peserta dengan akta pendirian perubahan terakhir untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah direksi yang namanya
tertuang dalam akta. Apabila akta pendirian perubahan perusahaan tidak memuat direksi, misalnya perusahaan TBK atau BUMN-UMD, maka Pokja meminta surat pengangkatan sebagai direksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian. Misalnya diangkat oleh RUPS. Nah, dari sini kita lihat poin A, B, C ini. Itu inline dengan poin C-nya. Ya. Jika namanya tidak tercantum, Bapak Ibu tinggal lihat di RUPS-nya. Jika nama pemberi kuasanya itu tidak tercantum di akta pendirian. Next, Pak Kasman. Nah, di sini siapa pihak yang menandatangani kontrak? Ya. Pertama yang konstruksi. Kalau konstruksi, pihak yang berwenang menandatangani kontrak adalah nama penyedia adalah direktur utama atau pimpinan perusahaan yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau anggaran dasar yang telah didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan non konstruksi tadi, selain direktur utama atau pimpinan perusahaan, juga termasuk pengurus atau karyawan perusahaan yang berstatus tenaga kerja tetap yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama, pimpinan, pengurus koperasi, atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar, dan perubahannya. Apabila ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendatangani kontrak. Di sini perbedaannya sudah jelas Bapak Ibu ya. Konstruksi direktur utama atau pimpinan, sedangkan non-konstruksi boleh non-direktur asalkan namanya tercantum dalam akta pendirian dan kemudian berstatus tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang. Jelas perbedaannya Bapak Ibu ya. Konstruksi dan non-konstruksi. Next, Cak Asman. Nah, ini klausul 42.9 ini saya ambil dari Perlem 12 2021 ya. Tercantum juga di modul dokumen pemilihan. Yang berwenang tadi itu adalah direktur utama pimpinan perusahaan yang namanya tercantum dalam akta pendirian. Terus bagaimana kita mendefinisikan yang telah didaftarkan sesuai dengan perundang-undangan Bapak Ibu? Apakah cukup dengan akte notaris? Ataukah cukup dengan RUPS? Mari kita lihat definisinya. Ini saya ambil dari Undang-Undang Perseroan Terbatas Bapak Ibu ya. Bahwa perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status pada hukum hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut dan disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham perseroan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota direksi, jelas Bapak Ibu ya, anggota direksi tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum. Saya garis bawahi ya, belum memperoleh status badan hukum tanpa persetujuan semua pendiri, anggota direksi lainnya, dan anggota Dewan Komisaris. Terus yang dimaksud dengan didaftarkan itu apa Bapak Ibu? Nah, kita baca Undang-Undang PT. Yang didaftarkan di sini adalah daftar perseroan Bapak Ibu. Daftar perseroan itu diselenggarakan oleh Menteri, di mana daftar perseroan itu termasuk di dalamnya mencakup nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Jadi, yang berhak menandatangani kontrak adalah nama anggota direksi yang tercantum dalam daftar perseroan. Daftar perseroan ini termasuk itu satu dokumen dengan pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Di situ jelas tercantum. Kalau masih dalam pembuktian kualifikasi, silakan mengacu ke RUPS atau akta pendirian. Kalau pendaratan kontrak, maka anggota direksi itu wajib terdaftar di
Kementerian Hukum dan HAM melalui daftar perseroan. Next, Pak Kasman. Nah, ini contoh akta pendirian dan pengesahan badan hukum atau daftar perseroan personal terbatas. Di sini kita lihat yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apakah cukup dengan akte notaris, Bapak Ibu? Jawabannya tidak cukup. Yang menyatakan telah didaftar adalah model dokumen sebelah kanan. Itu adalah bentuk dokumen yang terkait keputusan Menteri Hukum dan HAM ya. Nah, di situ ada di bawah barcode itu tercantum daftar perseroan nomor sekian-sekian. Nah, tercantum kan nama direktur, komisaris utama, komisaris. Jadi kesimpulannya bahwa yang telah didaftarkan itu adalah nama yang tercantum dalam perusahaan atau PT tersebut. Jika dokumen ini ada, berarti kita tidak perlu lagi meminta akta notarisnya. Automatically akta notaris pasti ada, tapi jika akta notaris ada, belum tentu daftar perseroan tersebut juga ada. Makanya ini harus dicek baik-baik, khususnya bagi pejabat pembuat komitmen. Next. Nah. Next ya, next. Oke. Sebelumnya lagi. Oke. Nah. Oke. Nah, bagaimana jika terjadi pergantian direksi, Bapak Ibu, khususnya di perusahaan berbentuk perseroan ya. Ini banyak timbul pertanyaan Bapak Ibu ya. Bagaimana jika dalam pelaksanaan tender dan penandatangan kontrak terjadi pergantian direktur? Apakah hal ini dibenarkan? Ya, dibenarkan Bapak Ibu ya. Hal ini bisa saja terjadi karena adanya perubahan struktur organisasi, misalnya masa jabatan direktur dalam anggaran dasar atau RPS dibatasi hanya sampai periode 3 sampai dengan 5 tahun. Jadi pergantian direksi Bapak Ibu belum tentu mengindikasikan adanya pinjam perusahaan. Nah, di sini saya coba menyandingkan. Sebelah kiri ini adalah tahap pembuktian kualifikasi. Nah, sini diminta akta pendirian perusahaan apabila terjadi pergantian direksi inline dengan regulasi yang saya cantumkan di sebelah kanan. Ya. Di sini sebelah kanan menyebutkan dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS. Kemudian, bagaimana jika terjadi pergantian direksi atau pimpinan perusahaan terbatas pada fase penandatanganan kontrak? Nah, di sini kita lihat ya, bahwa perubahan data perseroan cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi format perubahan pada sistem administrasi badan hukum. AHU ya, AHU online. Dokumen pendukung pemberitahuan cukup dengan pernyataan elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan data perseroan yang telah lengkap. Jadi cukup dengan surat pernyataan elektronik Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu mensyaratkan bahwa mesti ada keputusan surat dari Menteri Hukum dan HAM. Cukup pernyataan karena perubahan anggota direksi itu cukup diberitahukan melalui surat pernyataan elektronik. Jika ada pergantian direksi yang mensyaratkan surat Menteri Hukum dan HAM, masih bisa diterima. Justru lebih bagus lagi kalau dia mencantumkan surat dari Kementerian Hukum dan HAM. Next, Cak Kasman. Maaf, tadi bisa kembali lagi, saya jelaskan ke teman-teman. Kembali lagi, Cak Kasman. Oke, ada yang tanya, ini diatur di mana?
Slide setelah ini, Pak, yang tadi. Ya, oke. Ada yang tanya, ini aturan diatur di mana? Silakan Bapak Ibu buka di Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 4 tahun 2014, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 1 tahun 2016, dan telah diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 14 tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 muncul Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 21 tahun 2021 sebagai pengganti ketiga peraturan yang telah saya sebutkan di atas. Jadi ini ada dasar hukumnya Bapak Ibu. Next, Cak Kasman. Nah, ini kalau perusahaan bukan badan hukum, misalnya CV, firma, dan lain-lain, pihak yang menandatangani kontrak itu yang telah didaftarkan seperaturan perundang-undang itu definisinya seperti apa? Nah, kita lihat di Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2018. Di sini disebutkan bahwa pemohon adalah pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan CV, firma, dan persekutuan perdata yang memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan melalui sistem administrasi badan usaha. Sedangkan permohonan pendaftaran CV firma itu diajukan oleh pemohon kepada menteri. Menteri menerbitkan SKT. SKT itu adalah surat keterangan terdaftar Bapak Ibu, CV, firma, dan persekutuan perdata pada saat permohonan diterima. SKT sebagaimana maksud disampaikan pada pemohon secara elektronik. Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT yang menggunakan kertas berwarna putih ukuran A4. SKT sebagai dimaksud pada SKT wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa yang menyatakan surat keterangan terdaftar ini dicetak dari sistem administrasi badan usaha. Jadi di sini jelas Bapak Ibu ya. Direktur yang berhak menandatangani kontrak atau perjanjian itu adalah yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundangan. Contoh dokumennya apa? Ya, surat keterangan terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU online atau biasa kita sebut dengan sistem administrasi badan usaha. Next, Cak. Nah, ini contohnya. Ya, telah didaftarkan itu bukan cuma akte notaris, Bapak, tapi dokumen sahihnya adalah ini. Ini contoh surat keterangan terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM, AHU online, ya. SKT, surat keterangan terdaftar. Oke, next. Terus bagaimana jika terjadi pergantian pendiri atau sekutu CV? Nah, di tahap pembuktian kualifikasi, di sini dijelaskan akan meminta akta pendirian dan perubahan. Nah, kemudian dijelaskan di Peraturan Menteri Hukum dan HAM, jika terjadi pergantian pendiri atau sekutu, maka dokumennya itu adalah cukup akte notaris yang memuat perubahan anggaran dasar, Bapak Ibu. Ini contoh, ini masuk pembuktian kualifikasi Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau yang sudah akan bertanda tangan di kontrak? Apakah cukup dengan akta notaris Bapak Ibu? Jawabannya tidak cukup. Yang telah didaftarkan dimaksud adalah surat keterangan terdaftar Bapak Ibu mengenai perubahan anggaran dasar. Jadi wajib disampaikan kembali perubahan anggaran dasar tersebut sehingga akan diterbitkan SKT terbaru. Next, Cak Kasman. Ini contoh dalam akta jumlah apa? Contoh satu direktur ya. Artinya apa? Jika jumlah direksi yang mewakili satu atau dua perusahaan grup, perusahaan besar, umumnya ditandai oleh dua orang, direktur atau satu orang yang mewakili jabatannya sendiri sekaligus mewakili pengurus lain melalui surat kuasa. Jadi jika Bapak Ibu menemukan surat kuasa
Bapak Ibu harus cek juga di aktanya. Siapa pihak yang bisa memberikan surat kuasa? Ini contoh satu ya. Jadi yang bisa memberikan surat kuasa selain direktur adalah salah seorang anggota direksi lain. Ini contoh untuk diwakili satu direktur. Next, Cak Kasman, next. Nah, ini contoh untuk sebelumnya, Cak. Oke, ini contoh untuk diwakili dua direktur. Bagaimana Bapak Ibu melihat ya? Jika ada surat kuasa, ternyata satu orang direktur yang memberikan kuasa. Bapak Ibu lihat di aktanya siapa pihak yang berhak memberikan kuasa. Nah, ini contohnya. Presiden direktur bersama-sama wakil presiden direktur. Yang kedua, presiden direktur bersama-sama seorang direktur. Yang ketiga, wakil presiden direktur bersama-sama seorang direktur. Jadi tidak cukup direktur saja yang memberikan kuasa. Ya Bapak Ibu ya, harus minimal 2 yang disebutkan dalam poin ABC. Ini contoh ya dalam ya. Bapak Ibu jangan cuma melihat jabatannya di dalam salam, juga lihat pasal tentang kewenangan direksi. Next, Cak Kasman. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Dalil pinjam bendera dengan menggunakan penafsiran Undang-Undang PT ya. Mengapa pasal ini yang saya ambil ya? Karena dari pengalaman saya, pasal inilah kemudian yang biasa dijadikan dalil oleh para terdakwa misalnya dalam persidangan. Bahwa surat kuasa itu bisa diberikan kepada orang lain berdasarkan pasal 103. Ya, jadi pasal 0 Undang-Undang PT ini lebih tinggi kedudukannya dibanding peraturan presiden. Nah, inilah dalil yang biasa digunakan. Padahal, jika kita membaca secara utuh Undang-Undang PT ini, kita bisa melihat di pasal 98 ayat 2 Undang-Undang PT. Di situ menegaskan bahwa jika anggota direksi terdiri lebih dari 1 orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasarnya. Itu di pasal 98 ayat 2. Jadi tidak ada pertentangan antara Undang-Undang PT dengan peraturan presiden. Cuma yang menjadi masalah adalah kita membaca sepotong-sepotong Undang PT ini, kemudian dijadikan dalil dalam persidangan. Ini yang tidak benar. Next, Cak Kasman. Nah, ini contoh tugas dan wewenang direksi dalam anggaran dasar. Di poin 1, direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua, direktur utama bersama-sama direktur keuangan berhak dan wewenang bertindak untuk dan atas direksi mewakili perseroan. Dalam hal direktur utama atau direktur keuangan tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan dengan kepada pihak ketiga, maka salah seorang direksi lainnya bersama-sama dengan salah seorang direktur keuangan atau direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan. Yang poin 4, tanpa mengurangi tanggung jawab direksi, direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seseorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan direksi dalam suatu surat kuasa khusus. Nah, ini jelas ya dalam ketentuan anggaran tersebut menentukan bahwa direktur lain harus mengajukannya kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Nah, di sini disebutkan ada surat kuasa khusus Bapak Ibu di pasal 14 ini di anggaran dasar. Apa itu surat kuasa khusus? Nah, surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan oleh suatu kepentingan tertentu yang menjelaskan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh pemberian kuasa. Jadi karena ada tindakan yang dirinci dalam surat kuasa, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus. Nah, kemudian penafsiran orang lain itu apa? Ya, ini Bapak Ibu ya, pengurus, karyawan, yang bersangkutan kerja tetap, atau mendapat kuasa, atau pendelegasi yang berdasarkan akta pendirian dan perlindungan. Jadi tidak sama sekali bertentangan dengan Undang-Undang PT. Next ya Kasman.
Nah, ini contoh ya, ketentuan jangka waktu jabatan. Nah, ada pertanyaan juga, bagaimana Pokja mengevaluasi ini? Jika pada saat evaluasi tender ditemukan jangka waktunya cuma 5 tahun karena dikhawatirkan pada saat penandatanganan kontrak direksi berubah, nggak masalah Bapak Ibu. Pokja tidak mengevaluasi, Pokja tidak mengevaluasi masa jabatan direktur dalam dokumen kuliah. Next, Cak Kasman. Siapa yang mewakili badan hukum? Yaitu pasti sekutu aktif, ada sekutu pasif. Sekutu aktif itu siapa? Ya pasti direktur. Sekutu pasif itu adalah komisaris. Sekutu aktif dan sekutu pasif ini dapat dilihat di akte pendirian. Nama-namanya siapa? Next, Cak Kasman. Nah, ini sekilas tentang notaris, Bapak Ibu ya. Karena kebanyakan dari kita ini menganggap notaris itu jabatan wah lah ya, sehingga banyak kuasa direksi itu menjadi notaris. Nah, kita lihat kewenangan notaris ya. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Untuk dinyatakan dalam akta, menjamin kepastian pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan berusaha, dan kutipan akta. Sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan, sekali lagi tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang bukan oleh undang-undang. Jadi notaris juga terikat di jabatan undang-undang notaris. Next, ya Kasman. Nah, sebelumnya lagi, Cak. Jadi sebelumnya lagi. Halo, Pak. Ya, Kasman. Slide sebelumnya ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan setelah ini, Cak, setelah ini. Ya, oke, mantap. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana jika terjadi pinjam perusahaan dengan kuasa direksi dari notaris misalnya ya, dengan asumsi bahwa nama penerima perusahaan itu tidak tercantum dalam akta pendirian. Nah, jika terjadi permasalahan, apakah notaris diminta pertanggungjawaban, Bapak Ibu? Kita baca undang-undang tentang notaris ya, bahwa untuk kepentingan peradilan, penyidik penuntut umum atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau berkenaan notaris yang berada dalam notaris. Inilah dalil mengapa dalam proses pemeriksaan atau peradilan memanggil notaris itu harus persetujuan majelis kehormatan notaris. Jadi jarang terjadi jika terjadi kasus pinjam perusahaan yang melibatkan notaris itu, jarang kita lihat notaris itu dipanggil karena harus persetujuan majelis kehormatan notaris, Bapak Ibu. Nah, dalam putusan MK juga hakim MK tidak dapat menerima pemohon. Pemohonnya siapa? Yaitu PJI ya. Persatuan Jaksa Indonesia, di mana pemohon menghendaki pembatalan frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Jadi putusan MK juga sudah menolak pemohon. Jadi undang-undang notaris ini tetap eksis ya, tetap diakui keberadaannya. Dengan adanya undang-undang ini, jabatan notaris itu terlindungi. Next, Cak Kasman. Nah, ini contoh akta di bawah tangan dan akta otentik ya, Bapak Ibu lah. Bapak Ibu tinggal baca saja ini. Nah, terus ada anggapan bahwa ketika sudah dibuat notaris sudah menjadi akta otentik, Bapak Ibu. Apa itu akta otentik? Akta otentik itu akta yang dibuat sesuai dengan bentuk undang-undang dan
diperhadapkan di pejabat umum. Ya. Jadi akta otentik itu, saya jelaskan sekali lagi, bukan merupakan akta untuk melegalkan tindakan hukum seseorang. Ya. Jika dia bertentangan dengan ketentuan, maka itu bukan akta otentik. Jadi kesimpulan saya bahwa kuasa direksi yang ditandatangani direksi kepada pihak lain, walaupun sifatnya akta bawah tangan, artinya tidak dibuat dalam akta atau surat kuasa notaris, tetap bisa mewakili direktur pendirian, akta perubahan, atau RUTS. Yang kedua, kuasa direksi yang dibuat melalui akta notaris misalnya, atau akta autentik, untuk mewakili direktur dalam perbuatan tertentu sepanjang orang lain tersebut tidak tertentu dalam akta pendirian, maka tidak diperkenankan bertindak mewakili direktur. Next, Cak Kasman. Nah, ini aturan PBJ, larangan pinjam perusahaan, ya. Tidak diatur secara eksplisit. Ya. Ada prinsip dan etika pengadaan pasal 6 dan pasal 7. Di pasal 7 ini saya coba menggarisbawahi, ya, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau polisi. Saya coba menggarisbawahi, nanti saya jelaskan di slide berikut. Yang kedua, membuat dan memberikan pernyataan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu. Di mana diatur? Peraturan KPP nomor 12 tahun 2020. Dan ketiga, mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan kepada pihak lain. Next, Cak Kasman. Sanksinya apa? Ada sanksi digugurkan dalam pemulihan, sanksi penjara jaminan, dan sanksi daftar hitam. Ini dia. Bapak Ibu tinggal baca. Next, Cak Kasman. Sanksi daftar hitam, ada yang 2 tahun Bapak Ibu. Ada yang 2 tahun, yaitu apa? Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu untuk mempersyarat melakukan pemilihan. Yang kedua, terindikasi melalui persekongkolan dengan peserta lain untuk melakukan harga penawaran, dan terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam pemilihan. Ini yang 2 tahun. Sedangkan yang 1 tahun itu apa? Nah, kalau yang 1 tahun itu adalah mengundurkan diri dengan alasan dengan yang tidak dapat diterima oleh pejabat pengadaan, pokja, dan atau agen pengadaan, serta peserta undur diri atau tidak menandatangani kontrak katalog, atau mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelumnya. Yang keempat, tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan penyusunan pembersihan oleh PPK yang disebabkan kesalahan penyedia. Yang kelima, tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan. Jadi jelas ya, kalau dia ada indikasi pinjam daerah, sanksinya 2 tahun. Yang 1 tahun tadi itu tidak melaksanakan kontrak. Next, Cak Kasman. Itu sanksi daftar hitam. Sanksi daftar hitam berlaku untuk perusahaan induk yang cabang. Sedangkan untuk anak perusahaan tidak berlaku ya. Mengapa ada perbedaan? Saya jelaskan definisinya Bapak Ibu ya. Bahwa suara saya jelas ya Pak Kasman ya? Pak Kasman, suara saya jelas? Di saya jelas, cuma ada di beberapa tempat yang tadi menginformasikan agak putus-putus katanya. Seperti di Ambon ini tadi. Oke. Siap, mohon maaf karena mungkin jaringan saya yang kurang bagus. Oke, kita lanjut aja ya. Bahwa sanksi daftar hitam itu jika dikenakan ke pusat perusahaan, maka berlaku pula di kantor cabang. Nah, terus jika anak perusahaan bagaimana? Anak perusahaan itu tidak berlaku jika sanksi ditetapkan blacklist, maka tidak berlaku kepada perusahaan induk. Sebaliknya juga seperti itu. Mengapa ada pembedaan Bapak Ibu ya? Kenapa ada perbedaan? Apa filosofinya? Karena untuk kantor cabang itu pure atau murni modal itu bersumber dari perusahaan induk. Jadi antara cabang dan perusahaan induk itu masih satu entitas. Beda dengan anak perusahaan ataupun dengan perusahaan induk, di mana perusahaan induk itu adalah pemegang kendali saham
terbesar. Jadi antara anak dan perusahaan itu beda entitas. Anak perusahaan itu berhak membuat keputusan bisnis tersendiri tanpa campur tangan perusahaan itu. Itulah yang mengakibatkan sanksi daftar hadir. Sanksi daftar hadir. Beda perlakuan. Next, Cak. Ini sanksi pengalihan pekerjaan, Bapak Ibu. Ada pengalihan kontrak diperbolehkan dalam hal pergantian media sebagai akibat kelebihan. Nah, jika ada pengalihan pekerjaan, sanksinya apa, Bapak Ibu? Nah, ini dia. Saya copy ya dari NDP ya. Yang pertama itu pasti dilakukan pemutusan kontrak atau membayar 2 kali lipat di dalam kontrak dengan harga yang dibayar kepada subkontraktor. Nah, terus apa bedanya? Yang menjadi pertanyaan adalah apa beda sanksi denda dalam NDP itu dicantumkan bahwa besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang subkontrakkan tidak sesuai dengan ini. Apa bedanya Bapak Ibu ya? Bedanya bahwa ketentuan denda di dalam NDP itu mengatur ketentuan subkon jika terjadi wan prestasi pekerjaan Bapak Ibu. Artinya apa? Subkonnya tersebut sudah tercantum dalam dokumen pemilihan atau dengan kata lain Halo, Pak Sohendra. Kayaknya terpental ya. Iya, Cak, hilang, Cak. Indra. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Memang situasinya di Sulawesi Barat sedang turun hujan deras, angin juga kencang. Sebenarnya sudah dimitigasi. Share screen-nya dilakukan oleh saya dari Kalimantan. Video sudah dimatikan juga. Namun masih juga ini Pak Sohendra nampaknya terkeluar dari ruang Zoom. Kita tunggu sesaat lagi. Ini mau saya terima yang Raisan, narasumbernya belum ada. Sebentar Bapak. Oke, Pak. Ya. Maaf ya, saya terlempar. Oh, Pak. udah masuk lagi. Sempat terpental keluar ya tadi? Iya, Pak. Terpental. Oke. Ini diselesaikan dulu atau kita... Oke, kita selesaikan dulu, Cak. Tinggal Oke. slide Ini lagi. ada beberapa slide lagi. Silakan dilanjut, Pak Sohendra. Oke, maaf Bapak Ibu ya, jaringan saya ini. Nah, di sini kita lihat ya, sanksi pengalihan pekerjaan dalam NDP ini. Apa bedanya dengan sanksi denda subkon dalam NDP juga? Nah, jika terdapat sanksi denda dalam subkon, berarti ketentuan ini mengatur ketentuan jika terjadi wan prestasi pekerjaan Bapak Ibu. Atau dengan kata lain, denda tersebut diterapkan bagi penyedia subkon yang secara ketentuan eksistensinya diakui keberadaannya dan berdasarkan persetujuan PPK. Nah, sedangkan sanksi pengalihan pekerjaan ini sanksi yang memuat pengalihan pekerjaan secara keseluruhan atau bisa kita gunakan untuk pinjam perusahaan misalnya, dialihkan keseluruhan tanpa persetujuan PPK ataupun tidak tercantum dalam dokumen pemilihan. Jelas ya Bapak Ibu ya perbedaannya. Next, Cak. Ini bentuk-bentuk aksi korporasi Bapak Ibu bahwa pengalihan pekerjaan itu diperkenankan untuk perusahaan yang melakukan 3 bentuk aksi korporasi. Ada merger, ada spin-off, dan ada konsolidasi. Silakan Cak, lanjut aja Pak. Tinggal dibaca aja, jelas. Nah, ini tadi salinan putusan tindak pidana korupsi terkait modus pinjam perusahaan. Seperti yang saya sudah sebutkan di awal slide tadi saya, etika pengadaan itu yakni menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi. Di putusan tipikor ini inline dengan
prinsip dan etika pengadaan di peraturan presiden, Bapak Ibu. Saya coba bacakan bahwa dikarenakan rekanan yang disebut terdakwa 1 tersebut belum memenuhi syarat dalam pengajuan pembayaran SPN, maka atas pengetahuan saksi XSS selaku PPK dan juga terdakwa 2 dalam jabatan atau kedudukan selaku koordinator pengadaan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yakni membuat SPK kontrak yang dimundurkan tanggal pembuatannya dengan meminjam nama bendera rekan lain. Jadi meminjam nama atau bendera rekan lain itu adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang versi kacamata hakim ya. Ini putusan ini dilihat di mana Bapak Ibu? Lihat di putusan 142 PK Pidana Khusus tahun 2000. Terus yang kedua, diberikan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya tersebut. Oleh karena itu, terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku orang yang memenangkan tender kegiatan jalan sehingga terjadi selisih kedudukan mereka yang merupakan uang. Nah, ini juga terkait dengan penyalahgunaan. Ini semua adalah modus pinjam bendera dengan menggunakan kuasa direksi. Maka itu tinggal baca. Inline dengan prinsip dan etika pengadaan. Next, ya. Nah, ini mitigasi. Bapak Ibu, modus pembentukan kantor cabang dadakan. Bapak Ibu tinggal baca peraturan BKPM nomor 3 tahun 2017. Apakah kantor cabang tersebut terdaftar di BPM PTSP setempat? Yang kedua, Bapak Ibu baca ya PP 5 tahun 2001, di situ jelas bahwa kantor cabang itu wajib memiliki lampiran NIB, nomor induk berusaha ya. Ini untuk menghindari adanya kantor cabang dadakan. Yang ketiga, tentunya pasti Pokja melakukan verifikasi atau pemilihan bila. Next ya. Oke. Oh, terus yang kedua, kesimpulan materi ini, siapa yang berwenang mewakili direktur? Ya, pertama ya, apabila perusahaan induk, kita harus lihat siapa yang boleh bertindak sah mewakili untuk dana kesenangan perusahaan dan bagaimana kewenangannya. Apakah harus dengan persetujuan Dewan Komisaris, ataukah dengan RUPS, atau melihat nama yang tercantum dalam akta pemberian atau akta perubahan. Yang kedua, apabila perusahaan cabang, maka kita harus mengetahui akta kebutuhan cabang. Dalam akta kebutuhan cabang itu ada penjelasan apa-apa saja yang boleh dilakukan atau dikuasakan ke PP cabang oleh penerima kuasa. Dan yang tidak penting, yang paling penting untuk Bapak Ibu adalah perhatikan kapan cabang tersebut dibentuk. Saya kira cukup Pak Tasman ya. Oke, alhamdulillah presentasi dari Pak Soehendra udah selesai. Tadi udah jelas ya sebenarnya menjawab kegalauan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan di antara kita gitu, terutama ini di tingkat Pokja, di KPA pada saat Di-unmute tak suaranya Pak Kasman? oh, maaf. Demikian tadi pemaparan dari Pak Soehendra yang sudah jelas beliau sampaikan menjawab mungkin keraguan-raguan atau tanda tanya di kita ya, terutama di waktu pemilihan tuh Pokja itu suka sekali yang ada terkait dengan perbuatan-perbuatan hukum yang sudah disampaikan beliau tadi. Begitu juga di pelaksanaan pekerjaan, mulai dari tanda tangan kontrak, kemudian di pelaksanaan, ada juga tuh yang terkait dengan hukum ya. Nah, ini ada 2 orang yang udah raise hand. Saya persilahkan yang pertama Pak Kuswoyo. Silakan. Siap, terima kasih Pak Kasman. Izin, Bang Suhi.
Ya, silakan. Terkait surat kuasa, mohon penjelasannya, mohon pencerahannya. Kalau ini kan yang dibahas pada saat siapa saja yang berwenang untuk tanda tangan kontrak. Pertanyaan saya, apakah ini terkait surat kuasa ini, kuasa direksi maupun yang ada dalam materi ini juga berlaku pada saat pembuktian kualifikasi? Maksudnya, apakah aturan-aturan ini juga berlaku untuk pembuktian kualifikasi? Jadi yang bisa menerima kuasa terkait pembuktian kualifikasi juga diatur sesuai dengan seperti ini. Itu Bang Suhi. Oke, itu aja, Cak. Ya, silakan. Silakan Pak Iya. Suhendra. Nanti kalau boleh sambil dialog kalau saya belum jelas. Oke, Cak Kasman boleh di-share materi lagi, Cak, Boleh, boleh. terkait dengan Sebentar, pembuktian kualifikasi tadi. sebentar ya. Di halaman berapa tadi ya? Ini udah kelihatan ya? Dan saya bacakan aja, Cak, ya. Ini surat kuasa itu jelas ya di poin pihak lain yang bukan direksi dapat Aduh, Putus-putus ya? putus. Di sini ada tadi di halaman mana tadi ya yang mewakili pada waktu pembuktian. Halo? Halo, ya. Maaf, saya Halo? terlempar lagi, Cak. Waduh, pegangan yang kenceng, Kak. Jadi berlaku juga, Cak Kusuyo ya, bahwa Oh, ya, siap. dalam fase pembuktian kualifikasi itu, misalnya pihak lain ya yang mewakili direktur misalnya, sudah saya cantum tadi di slide sebenarnya. Slide di atas, Cak, bisa Di atas. Iya, tadi saya lupa di halaman berapa tadi ya? awal-awal. Halamannya Cak Mus mungkin. Halaman 8, Cak Kasman. 8, oke. 8, oke. Nah ini tahap pembuktian. Nah, di situ jelaskan di poin C, pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap yang dibukti. Tuh, putus-putus, Bang. Ya. Putus-putus, Bang, di tempat saya, Bang. Iya, memang. Berarti kalau misalkan dia mengaku karyawan tetap, taruhlah. Oke. Halo? Halo, Pak Suhendra. Pak Suhendranya ada ya, cuma putus-putus jaringannya nggak stabil. Nah, hilang lagi. Di situ kan ada tuh yang boleh hadir adalah yang direksi yang ada dalam akte atau perubahan, penerima kuasa, atau pihak lain yang berstatus sebagai tenaga tetap. Terus yang di C kan dijelasin tuh, kalaupun tidak termuat namanya, maka ada lagi yang diangkat pada saat RUPS atau keputusan RUPS.
Ya gitu ya, Cak Mustafa. Ya, betul Pak Asman, sepakat. Maksudnya berarti kan kalau hanya selembar surat kuasa yang itu tidak dibuktikan, tidak dikuatkan dalam akte pendirian maupun di dalam akte terkait pemberian kuasa, dan dia tidak bisa menunjukkan sebagai karyawan tetap, berarti kita tolak, nggak masalah ya, Cak? Ya, nggak ditolak. Makanya kita tadi itu ada lagi di slide yang di belakang, kita cek lagi itu di aktenya. Siap. Kan ada yang memberikan kuasa itu hanya direkturnya aja, tergantung yang tertulis di dalam aktenya. Ada direktur sama siapa itu tadi kan, ada yang berdua gitu. Tergantung aturan yang ada di dalam akte perseroan mereka. Siap, berarti Tapi misalkan itu surat kuasa berupa selembar surat kuasa, kita juga harus ngecek ke ya, akte mereka ya, kalau yang ya, menunjuk kuasa itu. selama Ya, ini terima kan kasih. kita cuma ngelihat ini ya, surat kuasa yang satu lembar yang diberikan oleh direktur yang ada materainya, kemudian dikasih fotokopi KTP yang memberi kuasa dengan yang menerima kuasa, kayak gitu aja kan. Siap, Biasanya. betul. Pernah saya mau nolak tapi ngeyel, saya karyawan tetap, saya minta ditanya buktinya mana, ya buktinya di kantor lah. Dengan sepertinya berarti kita bisa, kalau nggak bawa berarti kita tolak, udah gitu aja kan, gitu ya. Nah, kebetulan pada waktu pembuktian dokumen kualifikasi kan salah satu yang kita cek adalah akte pendirian perusahaan kan. Ya, siap. Halo, Cak Asman. Oke, Cak Asman. nah Pak Syendra, iya Pak Syendra udah hadir, Oke. Hilang lagi. Pak Kuswoyo udah, kemudian kita undang Pak Rudi. Pak Rudi Oke, dari Pak Rudi, Kalteng, siap. silakan. Silakan. Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Ya, silakan. suara saya jelas ya, Pak? Ya, jelas. Ya, jelas. Pak, kedengaran, Pak. Silakan. Waduh, saya sayang sekali nih tidak bertatap muka dengan suhu saya ini. Ya, gini Pak Suhendra dan teman-teman yang lain. Saya itu cuma ada 3 pertanyaan, Pak, yang memang ini praktek di lapangannya, Pak, yang agak sulit. Pertama, Pak, yang disampaikan oleh Pak Suhe tadi mengenai kasus yang disampaikan di slide pertama tadi. Yang menjadi tersangka adalah yang mendapatkan surat kuasa itu, Pak, ya. Benar. Mohon. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini sebagai perbandingan juga Pak Suhe, pernah juga Pak yang tidak punya surat kuasa masuk juga. Itu nanti saya mau tanya ini bagaimana sistem di pengadaannya kok bisa sampai orang yang tidak punya surat kuasa apapun itu bisa sampai masuk di dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Dan ini sering sekali Pak saya ketemu di pengadilan, manusia gaib dan manusia tuyul ini diketahui oleh PPK cuma tidak tercantum di dalam dokumen apapun. Itu yang tip yang ingin saya tanyakan kepada Pak Suhe. Yang kedua adalah saya ingin negaskan lagi Pak, apakah surat kuasa itu tidak bisa dibuatkan ahunya ya Pak ya di Kumham ya mengenai peraturan itu. Nanti kami agak repot Pak karena sistem kami itu juga menolak Pak kalau hanya surat kuasa yang tidak ada ahu gitu loh Pak untuk menjadikan direktur atau bagaimana. Yang ketiga mengenai penandatangan kontrak ini Pak. Ini kan kita kan boleh tanda tangan kontrak, kalau tidak salah mohon koreksi saya teman-teman atau suhu yang di sini, itu kan tidak harus bertatap muka Pak di zaman saat ini. Nah, kendalanya Pak saat berita acara penyerahan lokasi kita kan sudah hilang itu Pak ya, PAM ya, Cak Mustafa ya, hilang ya sudah ya PAM itu ya, pre-award itu hilang ya. PAM sudah nggak ada, sepakat. Nah, ini yang jadi masalah adalah ketika berita acara penyerahan lokasi itu saya minta teman-teman itu dimasukkan di dalam SSKK-nya, jangan sampai nanti setelah ditandatangani secara virtual nanti berita acara penyerahan lokasi yang merupakan titik awal palang pintu kita menahan pemain goib ini tidak masuk dalam dokumen syarat-syarat atau dalam MDP. Saya kira itu yang saya ingin tegaskan Pak, karena kita sudah hampir 18 tahun sudah jengkel juga dipanggil APH jadi saksi ngurus-ngurusi pemain bendera ini, dan kita sudah berusaha sekuat mungkin menciptakan sistem
perusahaan jangan sampai lagi punya bendera di sana sini dan bisa meminjamkan dengan sistem yang sangat ketat. Itu aja Pak Suhe, mudah-mudahan kami diberikan tip juga dari asosiasi atau penyedia jasa yang menerbitkan SBU ini supaya kita sama-sama mengunci lah pelaku pinjam bendera ini ke depannya, dan jangan sekali-sekali juga menyepelekan pekerjaan PL-PL tadi seperti Pak Rio tadi, nanti urusannya dengan PP, karena sering juga Pak kami tangani akibat semuanya katanya pejabat pengadaan aja deh yang ngurus, kan PL Pak katanya, PPK aja, dan pas di lapangan nanti orangnya ganti lagi semua. Jadi tertiplah dari yang pekerjaan kecil dulu Bapak Ibu. Makasih Pak Suhe, mudah-mudahan kami diberikan tips semua nih, luar biasa materinya. Ya, Pak Baik. Hendra, silakan. Baik. Terkait tadi yang surat kuasa tadi ya Pak Rudi ya, bahwa peraturan itu belum mengakomodir itu. Apakah surat kuasa harus melalui AHU? Secara peraturan itu belum diakomodir Pak Rudi ya, karena dia cukup surat kuasanya bisa dari direktur Pak, atau bisa direktur melalui notaris bisa mendelegasikan kepada pihak lain yang namanya tercantum. Jadi untuk saat ini Pak, AHU, surat kuasa melalui AHU itu belum bisa diakomodir. Kalau ke depannya seperti itu, saya pikir bagus Pak. Bagus Pak Rudi, karena inovasi-inovasi Pak Rudi ini dalam rangka mencegah pinjaman bisa, tapi untuk sekarang ini belum bisa Pak Rudi. Terus pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana Pak? Tadi itu yang masalah surat kuasa tatap muka itu apa tadi ya? Untuk di itu Pak, untuk yang di penyerahan lokasi itu Pak, kan kita tanda tangan kontrak kan bisa virtual nih Pak, ceritanya bisa harus tatap muka, dan kunci kita di awal pekerjaan konstruksi ini kan PAM sudah hilang nih. Ya. Nah, dihilangkan oleh Pak Mustafa sepertinya ini. Nah, kunci kami di awalnya ini kan kami sering mendapatkan panggilan atau ya memberikan keterangan itu pada saat penyerahan berita acara lokasi penyerahan itu, yang kami khawatir nanti PPK-nya karena tidak ini bisa ditandatangani oleh pihak lain gitu loh Pak. Padahal ini kunci pertama, karena di situ pembuktian personil, penyedia peralatan, klarifikasi SKK dan SMKK dan seterusnya Pak. Jadi mohon bagaimana tuh tipsnya agar bisa tidak dimasukkan di dalam syarat-syarat kontrak atau bagaimana itu Pak Suhe? Oke. Kalau untuk itu Pak, saya sependapat dengan Bapak Rudi ya. Yang di syarat-syarat kontrak itu kan bisa dirubah Pak, sesuai dengan kebutuhan kalau mau, apalagi sekarang di masa pandemi ini, bisa nggak? Bisa kita memperjelas syaratnya. Karena di era pandemi ini sangat tidak memungkinkan untuk tatap muka langsung Pak Rudi. Jadi inovasi Pak Rudi tadi itu bisa kita masukkan Pak. Nggak apa-apa Pak Rudi, itu bentuk inovasi dalam mencegah pinjam perusahaan. Lagian juga di SKK ini kan tidak dipertandingkan dalam pemilihan Pak Rudi. Syarat yang itu tadi, tapi syarat untuk PPK bagaimana mencegah praktek pinjam perusahaan tadi yang berdasarkan identifikasi Pak Rudi tadi itu ada peluang masuk ke sana. Atau ada pendapat lain dari Pak Mulis, mungkin bisa menambahkan Pak? Kalau saya sih bisa Pak Rudi. Oh ya, bisa ya Suhu ya, clear ya. Soalnya kami juga Ya, nanti bisa. kan menekankan ke penyedia badan usaha atau dan tenaga ahlinya juga, kita sama-sama jagalah. Kami tidak mau sebagai pengurus di pusat selalu dipanggil untuk membantu Anda jadi saksi, kan begitu Pak. Tolong kerja di zaman Kalau pandemi. saya bisa. Bisa Pak ya. Bisa. Apalagi sekarang di era pandemi ini, peluang untuk tatap muka itu sulit Pak. Iya betul. Nah, atau ada pendapat dari Pak Mulis? Silakan Pak Mulis. Syarat-syarat khusus kontrak, apakah bisa dibuat atau didesain untuk mencegah pinjam perusahaan? Gimana Cak Suhe? Pada saat serah terima. Penyerahan lokasi Pak Profesor Mulis, kita ingin Ah. istilahnya menciptakan berlapis ini sistem sudah kita ciptakan Pak.
Cuma kita ini kan di masa transisi Pak, kita perlu waktu. Nah, seandainya di masa pandemi ini kan tanda kutip banyak aja nih Pak penyedia-penyedia yang masih kesempitan dalam kesempatan tuh menggunakan macam-macam gitu loh Pak. Dengan dalih tidak bisa tatap muka dan sebagainya. Dan kami juga ingin menggerakkan ke bawah ke anggota kami, ini loh untuk mencegahnya seperti ini tipnya. Bisa tidak di dalam SKSKK itu untuk penyerahan lokasi itu Pak, yang kita harus memang kunci, harus ketemu semua itu Pak. Jangan sampai ada pakai surat kuasa lagi nanti yang datang Anto, Anti, atau Anton gitu kan repot Pak. Padahal itu pembuktian loh Pak, pembuktian kuncinya di awal pekerjaan di situ. Karena PAM kita kan sudah hilang Pak Mustafa. Bagaimana Pak Muklis? Boleh tidak? Jadi apa namanya diperjelas di syarat-syarat khusus kontraknya ya, Ya. terkait dengan apa namanya penyerahan lokasi pekerjaan ini ya. Iya betul Pak. Siapa yang didetailkan gitu maksudnya. Iya betul. Ya boleh Pak, itu kan salah satu mitigasi resiko gitu ya, untuk memastikan gitu kan, ya boleh-boleh saja diperjelas dan dipertegas di syarat-syarat khusus kontraknya. Oke Pak, makasih Pak. Ini tip yang luar biasa Pak. Nah itu akan ke bawah. memang kembali lagi ke PPK ya untuk memitigasi segala resiko, apalagi dalam kondisi seperti ini ya, supaya tidak ada banyak alasan gitu kan. Nah itu alangkah lebih baiknya dimasukkan di rancangan kontrak, khususnya di syarat-syarat khusus kontrak itu gitu. Itu salah satu mitigasi resiko yang harus dilakukan oleh PPK. Itu sih Pak saya kira. Sepakat dengan Mbak Tuhe itu. Jadi jelas Pak Rudi ya. Jawaban Prof. Mulis tadi dengan saya itu sependapat dengan inovasi yang dibuat Pak Rudi tadi. Oke. Jelas. Kemudian, yang terakhir lagi Pak Kasman, ini satu lagi Pak. Ya, silakan. Mana Pak? Ya. Ada lagi yang ini kan tadi yang disampaikan tuh sebuah kasus Pak, sebuah kasus yang pakai surat kuasa pun masuk juga gitu loh. Nah ini saya ada juga nih nangani selama pengalaman 18 tahun ini aneh-aneh juga. Yang tidak pakai surat kuasa juga masuk juga, itu celahnya di mana Pak sisi hukumnya Pak? Kadang saya ketawa aja tanya ketika dipanggil itu, tanya dengan tersangkanya, loh kamu kan nggak pegang surat kuasa kok jadi TSK juga, saya bilang. Itu celahnya di mana Pak? Jadi gini, surat kuasa kan bisa menjadi pembuktian Pak. Salah satunya kan bisa menjadi alat bukti pengadilan. Kalau tanpa ada surat kuasa, jangan sampai pada saat berita acara pemeriksaan itu si tersangka ini ngakunya kepada penyidik. Dia ngaku Pak bahwa dia pinjam, walaupun tanpa surat kuasa. Pengakuan kan itu bisa menjadi alat bukti juga Pak, di berita acara itu. Walaupun tanpa surat kuasa, tapi faktanya di lapangan bahwa penyedia bekerja. Contoh misalnya kasus yang saya hadapi kemarin itu tanpa ada surat kuasa Pak, tapi itu terbukti di surat di pengadilan berdasarkan keterangannya di BAP, dan yang kedua yang bersangkutan itu bertanda tangan pada saat SCM 1, 2, dan 3. Jadi petunjuk-petunjuk itu dirangkai menjadi satu bukti bahwa dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan ini pinjam bendera walaupun tanpa surat kuasa Pak Rudi. Itu contoh salah satunya Pak Rudi. Banyak kok bisa perolehan bukti yang bisa kita gunakan. Pak Rudi? Jelas, makasih tipnya luar biasa. Oke. Itu udah jelas katanya. Oke, kemudian kita undang berikutnya Ibu Pri Sumiati. Silakan Ibu. Halo, Ibu Sumiati. Ya, silakan Bu. Ya, makasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Maaf ini agak ribut karena masih ada pekerjaan di sebelah. Mungkin pertanyaan saya ini sudah ditanyakan juga oleh Bapak Ibu sebelumnya, tapi di sini yang intinya adalah
bagaimana dengan kuasa direktur yang menjadi tersangka, sedangkan dia tidak pernah mengerjakan pekerjaan tersebut, hanya dikuasakan secara lisan. Oke. Itu pertanyaan saya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya, kuasa lisan gimana Pak Suhe? Kuasa lisan. Tidak ada kuasa secara tertulis. Tapi kemudian direktur itu kan menjadi tersangka, ya Ibu ya? Ya, karena pekerjaannya tidak selesai. Bermasalah. Nah, kalau saya itu ya, bahwa kuasa direksi itu sebelumnya sudah saya ungkap bahwa itu hanya salah satu bukti saja, Bang. Bisa saja banyak bukti-bukti baru. Nah, terkait dengan ini yang pertanyaan Ibu tadi, tidak ada kuasa direktur, kemudian pihak lainnya mengerjakan, bagaimana jika direkturnya yang tidak mengerjakan, itu menjadi tersangka. Ibu bisa lihat nanti di pasal turut serta, Ibu. Pasal turut serta di pasal 55 KUH pidana ya. Ini yang lebih jelas ini menjawab sebenarnya APH, Ibu ya. Dia bisa tersangka karena dianggap turut serta, Ibu. Dia tahu perusahaannya digunakan walaupun tanpa kuasa direktur, artinya si direktur ini ingin menghilangkan jejak ya. Banyak itu terjadi. Jadi bisa dijerat dengan pasal turut serta, Bu. Gimana, Bu? Ya, Pak. Udah jelas ya. Iya. Ini Pak Lubis katanya APH-nya sedang cuti. Itu APH-nya sedang cuti katanya. Jadi ya kesimpulan saya itu kuasa direktur itu cuma salah satu bukti saja. Banyak kok fakta-fakta lain yang diungkap di persidangan. Apalagi kalau penyidiknya Pak Lubis, lalu paham dia tuh. Tanpa ada surat kuasa direksi pun oke, jadi. Oke, udah jelas ya. Ada nih Pak Mustafa, silahkan Pak. Oke, dengar suara saya Cak Kasman? Ya, jelas. Oke, terima kasih. Yang pertama ini di situasi pandemi ini Bang Suhe itu unmute. Oke, udah. Di situasi pandemi ini kan bisa jadi dimungkinkan Bang Suhe sudah kita undang melalui SPSE. Peserta enggak hadir-hadir. Sampai kita ini kadang kan bingung ya. Mohon maaf kalau ada peserta di sini ya, peserta tender, mohon data kualifikasinya nggih. Nomor telepon baik itu nomor kantor maupun nomor handphone yang bisa dihubungi tolong dicantumkan nggih. Kami ini kadang sebagai Pokja itu kebingungan. Sudah diundang, tidak ada respon. Diundang kedua, tidak ada respon. Dicari datanya, tidak ada nomor handphone. Nah, mungkin ada nomor handphone bisa jadi begini, Bang Suhe. Terjadi direkturnya, komisarisnya kena COVID semua ternyata Pak Kasman. Sehingga kami bingung, itu bagaimana ya? Nah, yang ada malah istrinya ini, saya istrinya Pak, sedang COVID, Bapak sedang COVID, komisaris juga sedang COVID, diisolasi di rumah sakit. Nah itu solusinya bagaimana? Padahal itu saatnya undangan untuk klarifikasi atau pembuktian. Padahal bukan kesalahan murni disengaja penyedia. Nah itu solusinya bagaimana? Itu mungkin dihadapi oleh teman-teman yang lain di Zoom ini yang pertama ya. Terus yang kedua, jika pembuktian kualifikasi atau klarifikasi karena klarifikasi harga, kalau gedung itu kan memakan waktu lama ya Cak Kasman ya. Bisa jadi sehari tidak selesai, 2 hari bahkan sampai 3 hari karena banyak item yang harus kita klarifikasi. Nah ternyata direktur itu datang hanya hari pertama. Tapi pada hari kedua ahli yang hitung-hitung koefisien di ASP-nya
direkturnya berhalangan. Itu boleh nggak ya? Kemarin di hari pertama sudah hadir nih direkturnya, tapi hari kedua karena berhalangan, tim teknisnya yang kemarin ikut yang ahli ngitungkan itu hadir, itu dibolehkan enggak? Terus yang ketiga, ini umum terjadi ya di pekerjaan akomodasi dan konsumsi hotel ya Pak Kasman ya. Itu yang tanda tangan penawaran, yang tanda tangan kontrak, yang tanda tangan berita acara sampai kwitansi, itu bukan pengurus perusahaannya. Bisa jadi kan contoh nih, Santika. Santika itu kan perusahaannya ada di Jakarta Pak Kasman ya. Korporatnya itu ada di Jakarta. Hotel-hotel itu hanya merek dagang yang nunut manajemennya. Nah, apakah boleh ditandatangani hanya rata-rata nih yang ada di lapangan manajer pemasaran itu Pak Suhe, tanpa ada kayak tadi surat pengangkatan di RUU PS jika namanya tidak ada di akte, hanya surat kuasa dari GM-nya saja. Nah, apakah diperbolehkan? Itu 3 itu Bang Suhe, makasih. Oke, terkait tadi yang kedua ini, yang kuliah saya jawab ya. Yang kedua terkait bolehkah tidak manajer? Ya boleh, Cak. Boleh. Contoh misalnya hotel ya. Ya. Apakah hotel kita ada pengadaan jasa akomodasi hotel? Yang bertanda tangan itu rata-rata bukan direktur, Cak, tapi manajer hotel. Direkturnya keluar negeri, Cak. Direkturnya keluar negeri tapi manajer hotel. Walaupun namanya tidak tercantum di akte pendirian, tapi dia berstatus tenaga kerja tetap ya. Nah, sedangkan yang kita pakai ini, yang saya jelaskan tadi itu terkait perusahaan yang berbentuk PT. Nah, itu kemudian diadopsi masuk dalam MDP. Contoh misalnya BUMN, BUMD itu seperti itu. Tapi kalau perusahaan sekelas hotel itu memang manajer bisa ya semua. Kayaknya memang ada beda ya, Cak Suhendra ya. Siapa yang berhak menandatangani kontrak terkait konstruksi sama non konstruksi kayaknya dibedakan. Ya, disitulah bedanya. Ya. Kalau konstruksi itu dia ikut matsab Undang-Undang 40 2007. Ya. Nah, itu. Tapi kalau non, misalnya jasa akomodasi, manajer tuh boleh. Nggak masalah kok itu. Sepanjang dia masuk anggota pengurus dan tenaga kerja tetap, kita kan sepakat manajer itu pasti tenaga kerja tetap ya. Penghasilannya jelas. Silakan. Yang pastinya kalau non konstruksi itu kayak hotel itu pasti sudah ada penugasan atau pelimpahan ya, kewenangan ya terkait siapa saja sih yang dapat menandatangani kontraknya gitu. Tidak. Nah, direkturnya ini kan pasti nggak mungkin kan ada di hotel itu. Mungkin dia malah melancong ke luar negeri gitu kan. Ya, benar. Betul. Itulah yang membedakan konstruksi dan non konstruksi. Ya, sepakat. Pertanyaan nomor yang pertama tadi, Cak, tentang apa, Pak? Tentang gini, apabila kita undang pembuktian ataupun klarifikasi harga, ternyata direktur, komisaris, pengurus-pengurus yang ada di akte itu sedang COVID semua, sedang isolasi mandiri. Bolehkah, mohon maaf ya, yang angkat telepon itu istrinya, saya istrinya Pak, atau saudaranya yang datang karena memang terkait waktu. Tapi kan itu bukan semata-mata murni kesalahan penyedia. Bolehkah diwakili orang lain? Karena apa? Direkturnya tidak bisa tanda tangan surat kuasa sedang isolasi di rumah sakit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika klarifikasi ternyata membutuhkan waktu lama, lebih dari sehari, bisa 2 hari, 3 hari, evaluasi kewajaran harga itu Bang Suhe. Nah, hari pertama direktur sudah hadir, tapi di hari kedua direktur berhalangan, tetap tenaga teknis yang ahli ngitung itu yang mewakili datang. Boleh nggak ya? Terima kasih. Kalau terkait dengan klarifikasi, yang pertama direktur, yang kedua tenaga teknis, saya pikir boleh, Cak. Sepanjang dia berstatus tenaga kerja tetap, Cak. Ini kan masih tahap pembuktian kan, Cak, ya? Bukan penandatangan kontrak ya. Nah, apa-apa kok, Cak. Ini kan atau jangan-jangan ini, Cak Suhendra, direkturnya malah nggak paham secara teknis nih. Betul Pak Moklis. Misalnya rata-rata begitu. Evaluasi kewajaran harga gitu kan. Kalau direkturnya datang sendiri yang mungkin malah dia nggak paham mungkin ya Cak Suhe ya. Ya benar.
Jadi boleh terkait tadi yang pertama itu terkait klarifikasi kewajaran harga, saya serahkan ke Prof. Mulis saja ya. Karena ini ranah pemilihan. Bagaimana, Cak? Prof. Mulis. Kenapa? Ampun saya kalau ranah pemilihan. Sama sih. Kalau saya sih berpendapat, Cak Mustafa, silahkan dilakukan. Karena peraturan ini juga dibuat ya, apa istilahnya ya, belum bisa mengakomodir Semua kondisi ya. Ya, semua kondisi di lapangan. Jadi, Cak Mustafa, jika terjadi begini, saran saya diperjelas aja nanti pada saat pemberian penjelasan atau dicantumkan di dalam dokumen pilihan. Ini kan masa pandemi, jangan sampai ada hal-hal yang di luar ketentuan yang belum bisa diakomodir dalam model dokumen. Kalau saya sih bisa, Cak. Sebenarnya fleksibel saja sih ya, sudah ya. Misal maunya kita Pokja mensyaratkan direktur harus hadir gitu kan. Tapi kan memang ada hal-hal yang tidak dimungkinkan yang bersangkutan hadir sana seperti itu tadi ya. Terus menugaskan untuk yang tenaga tetapnya ya untuk melakukan pembuktian atau klarifikasi itu saya kira ya bisa diterima kan seharusnya kan oleh teman-teman Pokja. Nah, yang tidak bisa diterima itu kan di manakala di saat penandatanganan kontrak ini kan, gitu ya. Kan kalau itu yang fix itu di tanda tangan kontraknya. Ya, ini kan sudah pasti ya siapa saja yang bisa mewakili gitu kan. Nah, sedangkan kalau di tahapan evaluasi itu pembuktian itu kan mungkin kalau memang seandainya biasa kan kadang teman-teman itu kan masih mensyaratkan pokoknya saya ingin tahu direkturnya harus datang dah gitu. Nah, tetapi kan kembali lagi mungkin saja juga ada hal-hal tertentu yang seperti disampaikan Cak Mustafa tadi, oh ternyata direktur ada kondisi yang tidak dimungkinkan untuk hadir, gitu. Itu kan masih sangat mungkin, gitu kan. Nah, tapi kalau penandatanganan kontrak, walaupun yang bersangkutan seandainya isoman gitu kan, terus diganti yang di luar ketentuan itu ya nggak boleh kan gitu ya. Itu sih mungkin sepakat Bos. Jangan galak-galak lah, Cak Mus. Janganlah. Kalau saya yang penting substansinya dapat. Dan ini bukan perbuatan pinjam bendera, Cak. Itu aja. Oke. Siap, makasih. Sebenarnya Pokja itu juga ini, Cak, kehati-hatian gitu. Dikhawatirkan yang datang ini orang lain yang di luar itu tadi. Makanya kadang-kadang minta, saya ingin tahu deh direktur dari calon penyedia ini siapa nih gitu kan. Kan gitu ya Cak Mustafa ya. Kehati-hatian nah. Yeah. Nah, kadang-kadang nih Bang Lubis nih tanya gitu kan. Cak Mustafa di saat pembuktian ini yang datang siapa nih Cak Mustafa? Nah, ini kan kadang-kadang Bang Lubis menanyakan itu gitu kan. Oke, siap. Makasih. Ya, paling intinya tidak, kalau saya ikut pendapat Prof. Mulis, jika terjadi hal demikian ya biarkanlah data yang berbicara. Ya. Perkuat data itu, Cak. Jadi asumsi-asumsi yang kita bangun itu ada datanya. Ya. Oke. Ya paling tidak kalau dari sisi kontrak aja sudah seperti itu kan kita bisa mengikuti sih kalau saya di klarifikasi ya. Klarifikasi atau itu kan paling nggak orang-orang yang secara kontrak aja diperbolehkan gitu. Ya minimal karyawan tetapnya lah yang memiliki kompetensi untuk itu. Mungkin gitu sih ya. Untuk gitu ya Cak Mustafa ya. Ya siap. Cuman biasanya yang ahli bukan karyawan tetapnya ya Pak. Tenaga pomponan malah yang ahli itu biasanya itu begitu. Siap. Oke, monggo dilanjut, makasih. Oke, tadi yang terkait penandatanganan kontrak bukan direktur yang untuk perhotelan sekaligus menjawab juga ada di kolom chat ini Ibu Ufik Maharani ya, tadi udah terjawab juga. Kemudian ada lagi satu Ibu Rosalia terkait dengan NIB dengan TDP itu apakah pengganti katanya gitu pertanyaannya. Apa? KDP apa? TDP. Dia Ibu Rosalia katanya bingung katanya gitu TDP sama NIB itu apakah ada daftar perusahaan NIB itu pengganti TDP katanya gitu. Oke.
Betul itu. Jadi NIB itu mengganti, kalau saya tidak salah ya, nanti koreksi saya ya, mengganti SIUP, mengganti API, dia angka pengendal impor, dan mengganti UJK, kalau tidak salah ya. EDP kan tanda daftar perusahaan yang diterbitkan oleh DPM PTSP setempat kan. Ya. Jadi kalau sudah ada NIB, maka tidak perlu diperlukan lagi TDP, tanda daftar perusahaan yang diterbitkan oleh PPK setempat. Oke, udah jelas ya Ibu Rosalia. Nah ini yang raise hand sudah habis, kemudian di kolom chat ini juga sudah tidak ada, dan waktunya juga pas nih bersamaan dengan berakhirnya waktu. Gimana nih Pak Mukhlis? Boleh, silakan. Cukup saya kira. Kasman. Oke. Terima kasih Pak Suhendra yang sudah memberikan presentasinya, kemudian juga kita sudah melewati sesi diskusi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di acara Zoom meeting kita pada hari ini sampai dengan sore ini. Mohon maaf atas kesalahan, mungkin ada yang kurang-kurang, seperti tadi ada gangguan jaringan. Kami atas nama Muji Santosa Training and Consulting, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke waktu